Halo Re, aku Amira. Kita akan membahas cara membaca fotoradiograf periapikal. Fotoradiograf periapikal adalah salah satu jenis fotoradiograf yang digunakan untuk menilai kondisi gigi dan tulang yang ada di sekitar akar gigi, termasuk adanya kemungkinan karies, infeksi, lesi, perubahan posisi gigi, dan lain-lain. Yuk kita kulik dari perbagian giginya ya. Pertama ada mahkota gigi. Pada mahkota gigi bisa dilihat apakah ada karies atau lubang gigi. Nah, karies itu bisa dilihat sebagai area berwarna gelap pada gigi seperti ini. Kita juga bisa lihat tambalan yang terlihat sebagai area putih seperti ini. Dari foto kita bisa lihat nih seberapa dalam gigi kita berlubang. Apakah sudah tembus pulpa. Nah, pulpa sendiri itu bagian dalam gigi yang berfungsi sebagai saraf dan pembuluh darah. Nah, jadi semakin gigi bolongnya itu semakin dalam alias dekat dengan pulpa, biasanya semakin terasa sakitnya. Ya, karena pulpa itu adalah isinya saraf. Kalau pulpa terinfeksi bisa menyebar kerusakan pada jaringan gigi dan sekitarnya, sehingga perlulah dilakukannya PSA, perawatan saluran akar. Selain itu kita bisa juga ngecek apakah tambalan kita tuh udah pas. Kalau kelebihan bahan tambalan itu bakalan bikin radang gusi. Sekalian kita ngecek apakah ada karies sekunder udah ditambal, tapi di bawah tambalan itu malah bolong karena kebocoran atau kerusakan tambalan yang terlihat berwarna gelap di bawah tambalan kayak gini. Selanjutnya akar gigi. Pada akar gigi kita bisa lihat apakah ada karies gigi, dilihat sebagai warna gelap. Selain itu kita bisa lihat bekas pengisian saluran akar. Kalau kalian misal pernah jatuh terus giginya patah dan pulpanya jadi rusak, maka akan di PSA. Kalau PSA itu prosedurnya, jadi nanti kalian akan difoto periapikal dulu untuk menghitung panjang akar gigi kalian, sehingga nanti untuk pengisian bahan di saluran akarnya itu bisa pas. Karena kalau kelebihan bisa adanya resorpsi akar, jadi akar gigi itu bisa jadi pendek gitu, menipis. Nah, kalau kekurangan isi maka nanti bisa infeksi lagi dan PSA-nya harus diulang. Lanjut alveolar crest. Alveolar crest adalah bagian teratas dari tulang alveolar atau tulang yang mengelilingi gigi. Pada alveolar crest dapat dilihat apakah ada perubahan pada tulang alveolar. Nah, biasanya kita bisa lihat apakah ada periodontitis. Periodontitis itu suatu penyakit gigi yang menyebabkan kerusakan pada jaringan yang menopang gigi, yaitu gusi dan tulang. Nah, kalau nggak diobati, periodontitis ini bisa bikin gigi jadi goyang. Selanjutnya periapikal. Periapikal gigi ini adalah bagian dari jaringan yang berada di sekitar akar gigi. Pada periapikal kita bisa lihat apakah ada perubahan atau penyakit pada jaringan periapikal. Misalkan abses, granuloma periapikal, kista, juga lesi neoplasma. Nah, abses gigi biasanya tampak sebagai suatu daerah yang lebih gelap atau berwarna gelap di sekitar akar gigi. Hal ini bisa menunjukkan adanya pembentukan nanah atau penumpukan bahan infeksi dalam jaringan periapikal. Untuk menentukan diagnosis dan penata laksanaan abses gigi, biasanya dikombinasikan dengan pemeriksaan klinis. Jadi biasanya kalau di pemeriksaan klinis itu, kalau abses biasanya ada kelihatan benjolan isinya nanah. Jadi harus dipotong, kayak disayat sehingga nanahnya keluar. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dan ingin curhat tentang kondisi gigimu, bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.